Salam Santara warga Konoha sekalian, selamat datang kepada channel Ray Konoha. Dulu saya berpikir bahwa tidak ada kitab suci atau agama itu yang salah. Jadi dulu saya berpikir bahwa semua agama itu baik dan semua kitab suci itu baik. Namun pemahaman ini berubah ketika saya mempelajari beberapa karya sastra ya. Kebetulan background saya itu adalah sastra, sehingga saya punya peluang untuk mengevaluasi dan belajar tentang sastra, karena kitab suci itu kan bagian daripada karya sastra ya. Kitab suci ya, novel-novel ya, prosa, puisi dan lain sebagainya. Jadi saya banyak mengobservasi tentang karya sastra. Selain itu saya juga belajar tentang antropologi, belajar sejarah dan lain sebagainya. Namun ada beberapa keanehan yang saya temukan, di mana ternyata ada loh kitab suci yang salah. Ada kitab suci yang salah. Jadi dulu saya berprinsip bahwa kitab suci itu tidak pernah salah. Ternyata setelah saya belajar, semakin mendalami kitab suci itu, ternyata kitab suci bisa salah. Dan ini jarang disadari oleh warga Konoha ya. Tapi ini terjadi di Konoha, bukan di Indonesia. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Hanya di Konoha. Disclaimer on ya, hanya di Konoha. Lalu bagaimana ciri-ciri kitab suci yang salah ini? Apa penyebabnya? Karena saya melihat ya, kitab suci ini bisa menyebabkan umat beragama itu konflik. Ya, seagama saja bisa konflik. Karena apa? Karena kitab sucinya salah. Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana kita mengenali kitab suci yang salah ya? Seperti kitab suci, misalnya kitab suci perang ya. Apakah kitab suci ini perang atau tidak? Gitu. Jadi kita akan menganalisis ya, apa perbedaan antara kitab suci dengan kitab perang. Saya akan menganalisis secara detail ya. Tapi disclaimer on ya, semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha, bukan di Indonesia ya. Jadi jangan baper ya guys, jangan mudah baper ya. Channel ini anti baper club ya. Sebelum saya lanjut ya, dan tersahabat yang tervideo ini kalau misalnya anti kritik ya, terus berpikiran sempit, silahkan skip video. Karena apa? Karena video ini bisa bikin orang kejang-kejang gitu. Kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Jadi jangan sampai nanti Anda kejang-kejang, jadi saya yang dimarahin gitu, Anda dilarikan ke rumah sakit gitu. Jangan seperti itu ya guys ya. Karena orang yang berpikiran sempit itu biasanya akan melontarkan kalimat-kalimat seperti, tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Sok tahu lu. Ya, sok taunya di mana? Kalau misalnya lu bilangin gua sok tahu, lu kasih tahu nih data yang akurat. No, data yang akurat. Lu kasih data yang akurat ya, data yang bisa counter data yang gua sampaikan. Jadi di sini semua yang saya sampaikan itu ada datanya, ada sumbernya. Saya akan tampilkan sumbernya di sini ya. Lalu apa perbedaan antara kitab perang dengan kitab suci? Di mana perbedaannya? Jadi di sebuah negeri bernama negeri Konoha ada sebuah agama bernama agama meteor ya. Jadi ini di Konoha, bukan Indonesia ya. Di Konoha ada sebuah agama bernama agama meteor. Sorry guys. Agama ini menyembah meteor ya. Percaya bahwa meteor ini adalah yang membawa mereka berkah ya, rezeki dan lain sebagainya. Nggak sah-sah aja, nggak jadi masalah. Namun yang jadi permasalahan adalah kitab daripada agama meteor ini ya. Kita akan bahas ya, apakah kitab suci ini kitab suci perang atau tidak ya. Bagaimana cara membedakan kitab suci itu berasal dari kitab suci perang atau kitab suci agama yang normal ya, atau agama yang waras gitu. Perbedaannya adalah, biasanya kalau kitab suci yang normal gitu, yang waras, yang biasanya di kitab suci ini banyak tentang ayat-ayat tentang mengasihi sesama manusia, mencintai, mengampuni. Banyak kita temukan ayat-ayat seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kitab perang ya ini tidak kita temukan ya. Kalau misalnya kita nyari 100 aja dari ribuan ayat misalnya ya di kitab suci agama meteor ini, ada misalnya nih ayat-ayat
ada ribuan ayat misalnya, kita cari aja 100, apakah ada atau tidak. Nah, jadi ini berlaku pada semua agama ya. Saya tidak hanya condong pada agama tertentu, enggak. Saya netral. Pada semua agama apapun yang ada di Konoha ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu. Dan ini hanya di Konoha, bukan di Indonesia. Jadi kalau misalnya di kitab sucinya itu nggak ada tentang mengasihi, terus mencintai, ya, mengampuni musuh, ya, maka jangan pernah sentuh agama ini. Jangan pernah sentuh kitab ini. Karena apa? Karena kitab ini akan menjadi polemik, bikin umatnya ribut, konflik. Kenapa? Karena di kitab suci agama meteor ini nggak ada misalnya nih mengasihi sesama manusia, musuh dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak menemukan gimana caranya kita menyayangi antar sesama manusia. Jadi sangat mustahil kalau ada orang yang mengatakan bahwa ya jangan salahin kitab sucinya dong, jangan salahin agamanya dong, salahin umatnya. Ya kalau misalnya umatnya ngambil dalil dari kitab suci agama meteor ini misalnya, kan ini kan jadi polemik ya, konflik kan. Karena banyak juga ya umat daripada agama meteor ini ya yang mengambil dalil-dalil dari kitab sucinya. Ya seperti ayat-ayat tentang peperangan, kebencian dan lain sebagainya. Sehingga ini digunakan untuk perang. Ada seperti itu, ada banyak. Ya. Ada seperti itu. Jadi jangan ngadi-ngadi kita selalu cuci tangan. Oh nggak ada. Nggak bakalan bisa selesai masalahnya kalau kita nggak sekritis ini. Jadi kita harus kritis. Tapi disclaimer-nya ini hanya ada di Konoha, bukan di Indonesia. Saya nggak ada hubungan dengan orang Indonesia ya. Jadi kalau ada ayat-ayat perang, ini bisa dipelesetkan oleh umatnya untuk berperang. Ya karena pada faktanya seperti itu. Di Konoha misalnya, sebut saja namanya Telo misalnya ya. Ada seorang bernama Telo ya. Telo. Jadi Telo ini pemimpin negara misalnya atau pemimpin organisasi terlarang misalnya. Lalu dia mengambil dalil-dalil dari kitab suci agama meteor ini. Dan dalil-dalil ini, ayat-ayat ini digunakan untuk mendoktrin umatnya atau pasukannya. Untuk apa? Untuk menyerang agama lain. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa semua kitab suci itu baik, semua kitab suci itu sempurna? Enggak. Sungguh tidak masuk akal. Dulu juga saya berpikir seperti itu, semua kitab suci baik. Tapi karena ini kan bagian daripada bidang saya, ya bukan berarti saya mengatakan saya paling ahli ya, enggak, disclaimer dulu ya. Tapi kebetulan ini adalah bagian daripada bagian saya, yaitu sastra. Saya itu jurusan sastra waktu kuliah, sehingga mohon maaf ya, saya bisa membedakan mana kitab suci yang baik, mana kitab suci yang enggak. Karena ini bagian saya, ahli saya. Misalnya ini dokter ya, dokter itu kan keahliannya untuk mengobati ya. Jadi kalau saya tiba-tiba bahas tentang kedokteran di sini kan nggak nyambung kan, karena itu bukan keahlian saya. Kalau tiba-tiba saya bahas tentang bola kan itu kan bukan keahlian saya. Jadi kenapa saya bahas karya sastra, kitab suci dan lain sebagainya? Karena ini bagian dari keahlian saya. Serahkan pada ahlinya. Karena kita sudah belajar karya sastra itu sekitar berapa puluh ribu jam ya, mengobservasi karya sastra semuanya. Jadi kita mempelajari semuanya. Jadi saya sampai pada kesimpulan di mana kalau manual booknya atau kitab sucinya bermasalah, maka umatnya juga biasanya bermasalah. Karena umatnya kan berpanduan pada kitab suci. Misalnya nih mereka ini mau mengucapkan selamat hari N misalnya ya. Selamat hari N misalnya di Konoha. Ini kan semacam polemik. Karena apa? Karena di kitab sucinya itu kan ada yang mengatakan, misalnya nih ada umat yang mengatakan, oh di sini dilarang ya, oh ini nggak boleh, oh ini boleh. Jadi ini kan semacam bikin konflik ya, kontradiktif. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan enggak. Jadi kitab suci yang kontradiktif itu adalah kitab suci yang tidak baik ya. Jadi perbedaan antara kitab suci yang waras dengan kitab suci yang nggak waras itu adalah biasanya kontradiktif, berlawanan, katanya berlawanan. Ayat-ayatnya, di ayat pertama dikatakan boleh, di ayat yang selanjutnya misalnya dikatakan nggak boleh. Jadi ini nggak runut.
comot sana comot sini. Kalau misalnya ada kitab suci nggak runut, itu berarti comot sana comot sini. Ya. Kalau misalnya kitab suci yang waras itu biasanya dia runut dia. Ada urut-urutannya. Jadi nggak lompat-lompat. Yang satu dengan ayat yang lainnya itu biasanya berhubungan. Kalau nggak berhubungan berarti comot sana comot sini. Tapi ini hanya di Konoha, bukan di Indonesia. Saya nggak mengatakan Indonesia ya, hanya di agama tertentu di Konoha ya. Sebut saja dengan agama meteor. Agama batu meteor ya. Tapi hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Konoha al-Wakanda ya. Jangan lupa ya, Konoha al-Wakanda. Selain itu, apalagi misalnya ada kriteria, misalnya kriteria doktrinal ya, mengandung kontradiksi internal yang tidak dapat dijelaskan ya. Ya, seperti saya katakan tadi itu ya. Selain itu mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan akal sehat ya. Ada doktrin yang mengatakan bahwa agama meteor adalah agama yang paling benar, agama yang sempurna dan sebagainya. Jadi kalau ada agama itu mengaku sempurna, misalnya agama tertentu di Konoha misalnya ya, sebut saja dengan agama meteor, maka agama ini tidak akan bisa dikritisi. Kalau dikritisi dianggap sesat. Jadi kalau ada agama merasa bahwa agama yang paling sempurna, kitab sucinya paling sempurna, ini kan nggak bisa menerima kritikan, anti kritik, agama anti kritik. Ya, dan kalau ada orang yang ngeritik biasanya disesat-sesatkan. Sehingga ini salah. Kenapa ada umat yang berpikiran seperti ini? Iya, karena doktrin daripada kitab suci itu. Doktrin daripada manual book itu sendiri. Karena ini kan bidang saya, karya sastra. Serahkan pada bidangnya. Untuk mengkritisi karya sastra itu serahkan pada orang yang karya sastra. Jadi kalau misalnya ada orang nih, misalnya jurusan teknik mesin, terus ngomongin kitab suci kan nggak nyambung. Jadi nggak sinkron kan ya. Misalnya ada bisnis makam misalnya nih, makam palsu, terus ngomongin kitab suci kan nggak nyambung. Karena itu bukan bidangnya ya kan. Bisnisnya makam palsu ya harusnya dia kan fokus pada makam palsunya gitu, bisnisnya, bukan fokus pada kitab suci. Kitab suci itu dipelajari oleh siapa? Ya karya sastra, orang-orang sastra ya. Jadi harus pada bidangnya masing-masing ya. Selain itu, mengandung kesalahan historis atau faktual ya. Ada banyak kisah-kisahnya yang mirip-mirip misalnya dengan agama lain ya. Ya karena seperti itu, kenapa agama meteor ini banyak mirip-mirip dengan kisah agama lain? Karena comot sana, comot sini. Bahaya kalau misalnya kita mengatakan ini kan comot dari sini, ini kok comot sana. Mereka akan ngamuk-ngamuk. Karena menganggap bahwa agama mereka adalah agama yang sempurna. Ini berlaku ke semua agama ya, semua agama yang di Konoha. Nggak hanya satu agama tertentu, semua agama di Konoha. Kalau ada seperti ini berarti itu agamanya bermasalah, bukan orangnya yang bermasalah. Saya melihat warga Konoha itu sebenarnya baik-baik, guys. Kita sebenarnya korban daripada manual book yang bermasalah. Sebenarnya kita tuh orang-orang baik sebenarnya, orang-orang yang berbudi pekerti, orang-orang yang suka menolong, toleransi, tidak membenci agama lain. Cuman di manual booknya itu ada tulisan seperti itu, kita mau apa coba? Jadi kita itu sebenarnya korban daripada manual book yang menurut saya itu sangat-sangat berbahaya kalau diterapkan di dunia nyata. Jadi siapa yang bisa mengkritisi ini sebenarnya? Ya orang sastra lah. Bukan orang yang jualan makam palsu. Orang jualan makam palsu itu kan bisnis ya. Jadi kalau orang yang jualan makam palsu itu dia harusnya bagian bisnis ya, berjualan. Jadi kalau tiba-tiba saya ngomongin bisnis ini ya, bisnis makam palsu misalnya, terus saya nyuruh yang nonton video untuk bisnis makam palsu, kan nggak boleh ya, nggak boleh. Itu nggak jadi panutan ya. Harusnya bisnis itu ya bisnis gitu. Kalau karya sastra ya karya sastra gitu. Ya. Jadi ini bagian saya gitu. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu bahas tentang kitab suci itu bukan bagian saya. Ini bagian saya, karya sastra. Selain itu ya, mengajarkan kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Jadi kalau ada kitab suci seperti ini, kitab suci ini sangat berbahaya, kebencian. Kalau ada ayat tentang kebencian, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, segera menjauh,
pergi, ya, lari ke ujung dunia. Bila perlu ke ujung dunia, tinggalkan kitab suci seperti ini. Karena apa? Karena kita dikasih oleh Tuhan pikiran yang waras. Marilah kita mewaraskan agama, bukan agama yang mewaraskan kita. Kita lah yang mewaraskan agama. Jadi jangan kebalik ya. Selain itu mengandung unsur mitos dan legenda yang tidak berdasar ya. Ada banyak kok di kitab suci agama meteor ini seperti ini. Enggak hanya di agama meteor sih, agama di Konoha juga banyak kok yang mengandung mistis kalau saya berani jujur ya. Ada legenda-legenda yang tidak berdasar, tidak ada bukti secara ilmiah, tidak masuk akal. Ada yang bisa terbang. Ada yang bisa membelah laut dan lain sebagainya ya. Tapi hanya di Konoha ya, ini bukan di Indonesia, nggak ada hubungannya dengan orang Indonesia. Malas dengan orang Indonesia, anti kritik. Orang Indonesia itu anti kritik. Nggak semuanya, tapi rata-rata seperti itu. Anti kritik, emosional, baperan. Malas berhubungan dengan orang Indonesia. Ya, jadi yang tidak anti kritik itu adalah warga Konoha. Makanya saya mengatakan ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Selain itu, apalagi ada kriteria lain misalnya seperti kriteria moral ya. Mengajarkan nilai-nilai moral yang tidak sesuai dengan keadilan dan kesetaraan. Jadi kalau ada kitab suci yang mengajarkan seperti ini, jangan pernah sentuh ya, berbahaya. Ini berbahaya bagi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ya. Banyak pola pikir kita ditentukan oleh agama. Keputusan kita, mau makan, mau minum, mau ngapain aja, banyak ditentukan oleh agama. Jadi kalau kitab sucinya atau manual bukunya bermasalah, jangan sentuh kitab suci seperti ini ya. Selain itu menghakimi atau merendahkan orang lain ya. Agama saya yang paling benar, agama batu meteor yang paling benar, agama batu yang lain tidak benar. Jadi kalau ada seperti ini agama ya, tinggalkan. Ya, lari, ya, kabur. Bila penting kabur ke ujung dunia. Ya, selain itu mengajarkan kekerasan ya dan kekejaman. Jangan ikutin agama seperti ini ya. Mengandung unsur sekteisme, rasisme atau diskriminasi ya, membenci agama tertentu ya, membenci kaum ini, kaum itu, mengutuk dan sebagainya, buang ke laut ya, kitab suci seperti ini. Selain itu mengajarkan penindasan terhadap kelompok lemah. Kalau ada agama yang mengajarkan atau penindasan terhadap kelompok lemah, jangan seperti itu ya. Selain itu alasan lain misalnya kriteria filsafat misalnya ya, mengandung argumen yang tidak logika atau tidak konsisten ya, seperti yang katakan tadi itu, ayat pertama dengan ayat yang selanjutnya itu kalau kita analisis, kita runut semuanya nggak konsisten, nggak runut, kayak ada semacam kontradiktif ya. Ya saya tahu orang awam terhadap agama itu nggak ngerti, karena apa? Karena mungkin teman-teman yang nonton video ini misalnya ada yang berprofesi ya, mohon maaf ya, jadi karyawan, jadi teknisi, jadi ahli kesehatan dan lain sebagainya ya, atau jadi guru. Jadi tidak ada pernah diajarkan misalnya nih bagaimana cara menulis karya sastra. Jadi kita waktu di kampus itu belajar yang namanya cara penulisan karya sastra, bagaimana mengkritisi sebuah novel misalnya ya, mengkritisi karya sastra. Jadi kita kerjanya dulu waktu di kampus itu seperti itu. Makanya kita punya waktu yang banyak untuk mengevaluasi apa itu namanya karya sastra. Selain itu, apalagi mengajarkan dogma yang tidak dapat dibuktikan ya, dogmatis ya. Jadi agama batu meteor ini kan sebenarnya dogmatis ya, sangat dogmatis. Dogmatis ini juga sebenarnya anti kritik ya, nggak boleh diprotes, harus dituruti. Itu kan dogmatis ya. Padahal belum tentu yang di kitab suci itu berasal dari Tuhan kan, karena nggak ada bukti yang otentik kan, yang masuk akal ya. Selain itu mengandung unsur fanatisme atau ekstremisme ya. Fanatisme, jangan terlalu fanatik. Agama kalau terlalu fanatik dalam berlebihan dalam beragama itu akan kepanasan. Nonton video ini akan cenak-cenut, kepalanya cenak-cenut, terus matanya kunang-kunang, terus kebakaran jenggot. Jadi kalau Anda yang nonton video masih seperti itu, kebakaran jenggot, terus kepalanya panas dingin, berarti Anda masih fanatisme dalam beragama. Masih sangat fanatisme dalam beragama. Karena gini guys, mungkin Danta Sahabat berpikir bahwa agama Anda yang paling benar, agama Anda yang paling suci, agama meteor yang paling suci.
Tuhan tidak beragama, manusialah yang beragama. Tuhan tidak pernah mengatakan, saya hanya memilih agama meteor untuk masuk ke surga. Nggak ada seperti itu. Nggak ada seperti itu ya. Nggak ada. Tuhan itu tidak beragama, manusialah yang beragama. Dan manusialah yang menciptakan agama. Menurut antropologi ya, Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Kalau Tuhan punya agama, apa coba agamanya? Saya juga mau ngikut deh. Kalau Tuhan punya agama. Ya. Selain itu, menghambat berpemikiran kritis dan bebas berpikir. Ya. Kalau ada agama yang terlalu dogmatis, ya, nggak boleh banyak protes. Ya. Ya. Kenapa saya dibawa ke kamar? Jangan berisik. Nggak usah banyak protes. Cukup imani saja. Kenapa saya dibawa ke Oyo? Jangan berisik. Jangan banyak protes. Di Konoha kan banyak gitu ya. Muridnya diperkaos lah. Kenapa saya diperkaos? Jangan banyak berisik. Cukup imani saja. Jadi agama-agama seperti ini, agama yang bisa menghancurkan sebuah negara. Karena apa? Karena masa depan bangsa itu kan anak-anak muda. Masa anak-anak muda diperkaos? Yang benar aja. Rugi dong, ya kan? Yang benar aja, rugi dong. Jadi kita anak muda itu jangan ini deh, jangan ngadi-ngadi gitu. Ada loh kitab suci yang mengajarkan seperti ini, terlalu dogmatis, ya, tidak bisa dibuktikan dan menghambat kita berpikir kritis. Ada seperti itu. Selain itu, kitab suci yang mengajarkan kriteria praktis, misalnya mengajarkan cara hidup yang tidak realistis dan tidak praktis, ya, mengawang-awang, balah membawa kita ke zaman abad kegelapan gitu, membawa kita ke zaman abad pertama, abad kedua gitu, zaman dulu, zaman baheula. Jadi ini kan agama yang tidak praktis ya. Malah menarik kita itu ke dalam dunia yang tidak realistis, mengambang. Selain itu, menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kalau ada agama menghambat ilmu pengetahuan dan teknologi, malah memusuhi ilmu pengetahuan, jangan sentuh agama. Berbahaya guys. Mengandung unsur ritualisme yang tidak masuk akal. Ini juga banyak di Konoha. Berlebihan dalam beragama, terlalu ritualistik ya. Selain itu, mengajarkan isolasi dari masyarakat ya, menghambat perkembangan pribadi dan sosial ya. Jadi kalau ada agama seperti ini, tinggalkan, pergi menjauh, lari ke ujung dunia ya. Selain itu, apalagi kriteria spiritual misalnya, kalau ada mengajarkan ketakutan dan kecemasan ya, ditakut-takutin. Oh, iya, kamu masuk neraka. Oh, kamu masuk neraka. Oh, nggak boleh gitu. Ya, kalau mengajarkan ketakutan dan kecemasan ini patut dipertanyakan agamanya, ya. Dan tidak mengajarkan kesadaran. Kalau ada agama tidak mengajar kesadaran ini, jangan pernah sentuh ya. Harus mengajarkan kesadaran dong ya. Bagaimana kita berkesadaran tentang lingkungan, ya, membangun hubungan sesama manusia dan lain sebagainya. Ya, saya juga yakin bahwa Tuhan itu tidak beragama, manusia yang beragama. Kalau kita baik terhadap sesama manusia, akhlak kita baik, yang terus kita tidak membenci agama lain, ya. Kalaupun surga itu ada, karena surga juga masih pertanyakan ya, kita pasti dimasukkan kok. Kalau Tuhan itu juga ada, dimasukkan ke surga. Jadi jangan berpikir bahwa jangan berpikir seperti katak bawah tempurung bahwa hanya kita yang punya surga. Jangan seperti itu. Tuhan itu tidak segabut itu kawan. Tuhan itu tidak sekecil itu. Kita mengkerdilkan Tuhan kalau seperti itu. Kalau kita berpikir bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, enggak. Jadi kalau ada Tuhan seperti itu, pilih kasih, harus dipertanyakan ketuhanannya. Jadi kita harus berpikir secara rasional ya. Jadi apa perbedaan kitab perang dengan kitab suci? Kitab perang itu ya jarang kita menemukan di sana ayat-ayat tentang kasih, mencintai, ya, mengampuni, jarang ya. Kalau misalnya kita menyeleksi gitu dari ribuan ayat, 200 aja ya, 200 juga ayat tentang mengasihi, mencintai. Sangat susah ditemukan seperti itu. Itu perbedaan antara kitab suci dengan kitab perang. Dan kitab perang yang saya maksud di sini adalah kitab perang yang berjudul The Art of War, karya Sun Tzu.
Ya. Jadi yang saya omongin tadi itu kitab suci bernama, ya, kitab perang bernama The Art of War by Sun Tzu. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Ray Konoha. Salam rasional.